Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, berkati supaya firman-Mu ini boleh kami dengar, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup setia di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini bertema antara Hosana dan disalibkan. Diambil dari Lukas pasal 28 ayat Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti apa yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, 'Mengapa engkau melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudara yang dikasih Tuhan, menghormati atau menghargai seorang atau pihak lain bisa diwujudkan dengan memberikan apa yang menurutnya berharga. Bisa juga diwujudkan dengan melakukan apa yang dia minta untuk dilakukan. Apa yang berharga pada diri seseorang tentunya tidak sama. Ada yang berupa materi, keluarga, waktu, talenta, hatinya, atau hidupnya. Sesuatu yang dianggap berharga ini bisa diberikan atau diperuntukkan kepada pihak yang dihormati atau dihargai. Pendek kata, suatu perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan penghormatan atau penghargaan itu. Seperti itu pula lah yang dilakukan oleh banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan Yesus pada saat Yesus memasuki Yerusalem menjelang perayaan Paskah orang Yahudi. Orang banyak menghamparkan pakaiannya di sepanjang jalan yang akan dilalui Tuhan Yesus saat memasuki kota Yerusalem. Pakaian adalah salah satu barang yang berharga bagi mereka saat itu, dan paling memungkinkan untuk mewujudkan penghormatan dan bahagia mereka. Tentunya itu adalah pakaian luar semacam jubah, sehingga mereka tetap berpakaian, bukan telanjang. Orang Yahudi memang biasanya mengenakan pakaian berlapis-lapis. Apapun itu, ketika seorang rela melepaskan jubahnya atau pakaiannya sebagai alas jalan, maka itulah merupakan bentuk penghormatan yang luar biasa. Orang banyak itu menghayati kedatangan Yesus sebagai Mesias bagi mereka. Orang Yahudi sangat punya kerinduan yang amat besar akan kehadiran Mesias yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi.
Label Mesias itu bagi mereka layak diperuntukkan untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu sudah mereka saksikan. Yesus melakukan mujizat. Yesus melakukan hal-hal yang spektakuler. Memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Orang banyak itu menyimpulkan semua perbuatan yang dilakukan dengan penuh kuasa itu hanya mampu dilakukan oleh Mesias. Namun sayangnya, pemahaman mereka tentang Mesias itu hanya sebatas yang memiliki kekuatan duniawi, seperti membuat mujizat. Itu sebabnya mereka sangat berharap pada Yesus. Karena Yesus sang Mesias itu diharapkan oleh mereka akan mampu melepaskan mereka secara politis dari kuasa Romawi, serta mengembalikan kejayaan Israel sebagai suatu bangsa. Untuk sang Mesias, orang banyak rela melakukan apapun, bahkan termasuk memberikan keledai muda sebagai tunggangan, jika itu dikehendaki Mesias. Itu pun barang yang berharga bagi mereka, dan sang pemilik tidak keberatan untuk diminta oleh Yesus sang Mesias. Bahkan mungkin juga bagi pemilik keledai ada suatu kehormatan jika ada barang mereka yang dikehendaki oleh Yesus itu digunakan oleh Yesus. Apapun mereka lakukan untuk sang Mesias dan perjuangannya, bukan hanya baju-baju yang rela mereka hamparkan untuk mengalasi jalan sang Mesias, tetapi keledai pun rela diberikan. Ini pun menunjukkan kerelaan mereka untuk dipakai oleh sang Mesias. Kedatangan Mesias dalam hidup mereka sungguh dihayati sebagai berkat Tuhan, cinta kasih Tuhan yang ingin menyelamatkan umatnya. Karena itu penuh dengan sorak-sorai dan ucapan syukur dengan memberikan apa yang berharga dalam diri mereka saat mereka menghamparkan baju itu. Kesalahpahaman orang banyak ini juga menjadi kebencian bagi orang Farisi. Mereka gak suka dengan Yesus yang jelas sekali memiliki masa yang mengagumkan. Mereka gak suka dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya masa di mana orang banyak yang mengagung-agungkan Yesus. Oh, ini bisa membahayakan posisi mereka. Selama orang banyak itu taat kepada kehendak orang Farisi, bahkan dengan aturan yang orang Farisi buat dan menguntungkan orang Farisi, pasti orang Farisi itu diam. Tetapi ketika peristiwa Yesus memasuki Yerusalem, itu membuat orang Farisi khawatir. Yesus disanjung, Yesus dipuja. Mereka khawatir orang banyak itu tidak mengikuti lagi mereka, tapi menjadi pengikut Yesus. Orang-orang Farisi takut mereka ditinggalkan orang banyak. Bagi orang Farisi, kedatangan Mesias bukan hal yang menggembirakan. Itu sebabnya mereka minta Yesus menyuruh orang-orang banyak itu diam. Tapi apa yang Yesus katakan? Untuk memuliakan Allah itu bukan hanya dilakukan oleh manusia, bahkan ciptaan Allah lainnya termasuk benda mati pun seperti batu bisa memuliakan Tuhan jika Tuhan menghendaki. Jadi orang Farisi tidak berkuasa mengaturnya. Perbuatan orang banyak yang menghamparkan atau menaruh pakaiannya di jalan menunjukkan bahwa pemahaman mereka sudah semestinya melakukan hal itu. Kedatangan sang Mesias harus disambut dengan sorak-sorai. Itulah kedatangan sang pembebas bagi Israel. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sayangnya mereka tidak memahami arti kedatangan sang Mesias yang benar. Yesus sang Mesias benar. Tapi Mesias sang pembebas ini bukanlah seperti apa yang mereka pikirkan, membebaskan mereka dari politis. Tapi lebih daripada itu, Yesus sebagai pembebas dari belenggu dosa yang menjadikan manusia menikmati hidup kekal. Yesus adalah pembebas dari belenggu dosa. Sehingga melalui Yesus mati di kayu salib, manusia itu terlepas dari kehidupan dosa dan mengalami hidup kekal. Yesus sang pembebas itu tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, semua ciptaan. Jadi peranan Yesus sebagai Mesias lebih luas dari sekedar membebaskan bangsa Israel dari pemerintah Romawi, dan untuk membebaskan orang dari dosa sehingga mereka menikmati hidup yang kekal.
menyambut kehadiran Mesias dengan berbuat sesuatu untuk menyambutnya, bahkan memberikan apa yang berharga di dalam diri kita memang tidaklah salah. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, pemahaman kita yang benar tentang Sang Mesias bagi hidup kita, itulah yang harus kita miliki. Jangan sampai Bapak Ibu kita sama seperti orang-orang yang mengeluhkan Yesus waktu masuk ke Yerusalem. Bagi orang banyak, Yesus memproklamirkan kekuasaan dan kepemimpinannya atas Israel. Padahal Yesus datang ke Yerusalem memulai saat-saat sengsaranya. Makanya tidak heran ketika orang banyak itu akhirnya yang tadinya bilang Hosana, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, akhirnya berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Hal ini terjadi karena mereka kecewa kepada Yesus. Kenapa? Ketika Yesus ditangkap, orang banyak itu melihat Yesus tidak berdaya, tidak melawan. Dan mereka merasa terkecoh dengan pemahaman kemesiasan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita juga seperti orang banyak itu. Kenapa? Karena kita berpikir, kalau kita ikut Yesus, maka sakit kita pasti sembuh. Kalau kita ikut Yesus, maka kita yang miskin jadi kaya. Kalau kita ikut Yesus, masa kita pasti sirna. Kalau kita ikut Yesus, kita pasti bahagia selamanya. Jangan lupa, Yesus bilang apa? Kalau engkau mau ngikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Berapa banyak orang yang tadinya mengikut Yesus, ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka kecewa. Lalu mereka meninggalkan Yesus. Apa yang tadi mereka berikan baju itu tidak lagi berarti ketika Yesus itu disalibkan. Padahal Bapak Ibu tahu Yesus disalibkan untuk apa? Untuk membebas manusia dari belenggu dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian untuk siapapun itu seharusnya memang didasarkan dengan cinta kasih, bukan karena pamrih. Maksudnya, kita harus memberikan dengan tulus. Orang banyak yang mengeluhkan Yesus, rela menghamparkan pakaiannya, rela menaruh pakaiannya di lantai, di jalan, dan memberikan kesempatan supaya keledai Yesus itu bisa menginjak pakaian mereka. Mereka berharap Yesus sebagai pemimpin politis, berharap sebagai pemimpin pembebas mereka dari penjajah. Tetapi saat mereka tahu harapan mereka tidak terwujud, dengan cepat mereka berubah, memusuhi Yesus dan menyalibkan dia. Perenungan buat kita apa? Pertanyaan yang perlu kita tanya apa dalam diri kita? Kenapa kita jadi orang Kristen? Kenapa kita terima Kristus? Apa tujuannya? Supaya kita bebas dari dosa, supaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan masuk dalam rencananya sampai pada kekekalan. Itu lebih berarti dari sekedar kita mendapatkan kesembuhan secara jasmani. Itu lebih berarti daripada sekedar kita mendapatkan uang dan materi. Itu lebih berarti dari segala hal duniawi. Karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan ini. Jangan sampai karena kita mau ikut Yesus karena ada udang di balik batu. Begitu kita tidak dapat, kita kecewa dan kita tinggalkan Yesus. Mari belajar dari firman Tuhan ini. Yesus sendiri menyadarkan supaya apa? Supaya kita menguji di hati kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh ikut Yesus karena supaya kita ditebus dari dosa kita dan kita hidup dipimpin oleh Kristus untuk kita beroleh hidup kekal, ataukah
kita menjadikan Yesus hanya sekedar alat untuk mencapai keinginan duniawi kita. Kalau itu yang terjadi, kita akan kecewa. Tapi kalau kita benar-benar ikut Yesus karena kita mau ditebus dari segala dosa, benar-benar dibebaskan dari kuasa kegelapan, dan hidup dalam rencana Allah, sampai kepada masuk kepada kekekalan, mulai saat ini sampai selamanya, maka kita akan berbahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, biarlah melalui firman Tuhan ini, Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan urapi kami, sehingga firman Tuhan yang sederhana ini dapat menyentuh hati kami. Sehingga kami bertobat dan mengalami Kristus dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi pengikut Yesus, yang bukan hanya sekedar kami mengikuti keinginan daging, tapi kami hidup menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.